bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh anggota Dewan Paroki, seluruh pengurus wilayah, seluruh pengurus Kombas, seluruh pengurus kelompok-kelompok kategorial. Sore hari ini, sebagai pastor, saya ingin mengungkapkan isi hati saya bahwa saya bangga hidup bersama Anda, berjuang bersama Anda untuk membangun paroki ini sesuai dengan visi misi Dewan Paroki yang telah kita jalani beberapa tahun ini. Selama masa COVID, kita seperti mati. Tidak ada gerakan. Saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa umat saya tidak mati. Mereka tetap hidup. Mereka tetap berjuang dalam kondisi yang sulit ini. Sebagai pastor, walaupun dalam kondisi kesehatan yang tidak terlalu mantap, tetapi dengan semangat umat, saya harus kuat. Melihat semangat umat yang luar biasa, saya tulis di dalam SMS saya, di WA Dewan Paroki dan pengurus, the show must go on. Kita harus tetap maju, bergerak dan berjuang untuk umat, untuk gereja, dan tentu untuk Tuhan sendiri. Dalam rangka ini, rekoleksi ini kita buat supaya membangkitkan semangat, memunculkan motivasi bahwa kita akan terus berjuang dalam kondisi yang sulit ini. Dan seperti pengumuman tadi, sesudah rekoleksi ini, saya akan berkumpul per kelompok Dewan Paroki. Saya mulai dengan Dewan Harian. Kemudian saya akan masuk di setiap seksi. Kita kumpul, kita bicara. Kita mau buat apa? Saya akan masuk ke wilayah-wilayah. Kita harus bikin apa? Saya akan masuk ke kelompok-kelompok kategorial. Kita harus buat apa? Karena itu, rekoleksi ini punya tujuan hanya satu, membangkitkan semangatmu, membangun motivasimu, supaya apabila kita berkumpul dalam kelompok-kelompok secara mental, spiritual, umat sudah siap. Untuk itu, mari kita bersama mengikuti jalannya rekoleksi. Saya sengaja buat di dalam misa kudus, agar suasana hening dan tentram bisa kita jalani dan kita nikmati. Mari kita mulai dengan rekoleksi ini. Di hadapanmu muncul sebuah gambar. Gambar ini dengan tulisan di bawahnya saya ambil dari Santa Mother Teresa dari Calcutta. Dan
Santa Teresa dari Kalkuta, dia menghadirkan gambar ini dan dia berkata, saat Anda memandang penyaliban ini, Anda paham betapa Yesus mencintaimu. Di saat Anda memandang hosti suci, hosti tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan, Anda paham betapa Yesus mencintaimu. Kita hadir saat ini, ada anggota Dewan Paroki, ada pengurus wilayah dan kombas, ada kelompok kategorial, yang saat ini ada di lingkungan paroki kita, Gereja Katedral Tiga Raja. Selama ini atas pelbagai cara, dan itu kita bisa lihat posisi kita ada di mana. Dewan Inti, seksi A, seksi B, seksi C, pengurus wilayah, pengurus kombas, aktivis-aktivis dari kelompok-kelompok kategorial. Itu pelbagai cara. Kita sibuk sebagai aktivis gereja. Gereja Paroki Katedral Tiga Raja. Pertanyaan dari pastor sore hari ini untuk kita semua, apakah kita sadar? Sadarkah kita bahwa kesibukan kita bersama umat adalah sebuah panggilan? Ini berbeda. Berbeda dengan kita sibuk di RT, RW, sibuk di kantor, sibuk di instansi-instansi pemerintah, di mana Anda saat ini terlibat. Mungkin juga panggilan, tetapi di sana ada unsur bayar membayar. Saya kerja, saya berikan tenaga saya berikan pikiran saya. Anda bayar berapa? Di sana, di instansi di sana, di luar gereja. Sementara kita di gereja, yang terjadi adalah panggilan. Ya, Anda, saya, dia, kita semua pernah mengucapkan sebuah janji. Dan saya mau ingatkan kembali janji itu sore hari ini. Kita berjanji kepada Allah, bukan kepada manusia. Ini berat. Mengucapkan sebuah janji kepada Allah itu berbeda dengan saya mengucapkan janji kepada anak saya, kepada istri saya, kepada ponakan saya, kepada atasan saya, kepada bawahan saya. Kita berjanji kepada Allah, bukan berjanji kepada manusia. Masih ingatkah? Janji itu kita ucapkan di hadapan uskup. Uskup adalah saksi di hari pelantikan kita. Saya masih ingat kita semua berdiri di sini. Uskup dengan topi mitranya, dengan tongkat di tangan, dan dia membacakan sejumlah statement dan kita menjawab. Hari itu saya bangga
Begini banyak orang tanpa dibayar, mereka hadir di sini dan mengucapkan janji kepada Allah itu, dan uskup adalah saksinya. Sebagai pastor paroki, saya adalah bagian dari Anda. Kita semua berdiri di sini dan kita mengucapkan janji itu. Di hari pelantikan itu, Bapak Uskup bertanya dan kita semua menjawab, ya saya berjanji, ya saya mau, ya saya bersedia. Kita semua diperciki dengan air suci. Dan sejak saat itu kita laksanakan amanat dan panggilan suci itu dalam posisi kita masing-masing. Dewan Paroki, pengurus wilayah Kombas, dan kelompok-kelompok kategorial. Amanat itu datang dari Tuhan Yesus sendiri. Bukan dari John Saklil, bukan dari Amandus Rahadat, tapi dari Tuhan Yesus sendiri. Dan Tuhan Yesus kalau bisa omong, dia bilang, marilah bantu saya kah untuk menggembalakan kawanan dombaku. Terima kasih, kita sudah melaksanakan itu sekian tahun ini. Terima kasih banyak atas kesediaanmu untuk bersama Tuhan Yesus menggembalakan domba-dombanya di paroki ini. Faktanya saat ini apa? Banyak dari kita kurang sadar, bahkan ada yang tidak sadar dan sengaja tidak sadar. Padahal kita dipanggil untuk melayani dan antara lain mencari domba yang hilang dan domba yang tersesat. Banyak orang merasa sulit untuk melayani domba yang hilang dan tersesat itu. Kenapa? Susah lah, masa COVID begini, baru dia juga malas tahu, dia juga tidak mau pusing. Untuk apa saya pusing-pusing? Ya, kamu lihat gambar ini. Di lembah yang terjal, seekor domba tersesat. Dan Yesus berjuang untuk mengangkat domba ini dengan berpegang kepada bantuan pegang batu. Dia coba untuk memegang domba itu supaya dia tidak terjatuh lebih dalam ke jurang. Dan ini persis yang kita temui di kombas-kombas kita. Saya temui di paroki ini. Ada domba yang tersesat. Sulit untuk mungkin mengangkat dia. Tapi kita berjuang. Sudah 1 bulan lebih saya berjuang untuk membantu mereka yang pernikahannya kandas. Dan lebih antara 5 sampai 10 tahun mereka memikul beban itu dengan air mata. Siapa bisa menolong mereka? Ya gereja. Dan salah satu jalan adalah kita mengadakan tribunal darurat. Hakim tidak ada, tetapi tidak kadaratan, akar pun berguna. Dan saya berjuang
dengan roh akar itu untuk berusaha membantu mereka yang sekarang ada di sini. Saya melihat pasangan-pasangan ini yang berada persis di jurang ini. Mereka tidak mau ke gereja. Kenapa tidak mau ke gereja? Di gereja saat komuni, orang lain maju komuni. Kami karena masalah ini kami hanya duduk. Kami biasa tunduk. Karena kami malu orang lihat wajah kami. Kenapa kah? Kenapa mereka tidak maju komuni kah? Jangan sampai kami ditanyai, kenapa kamu tidak komuni? Dan kami harus jawab apa? Itu sebabnya. Beban itu mau saya angkat. Ini salah satu contoh bagaimana domba-domba tersesat itu dalam berbagai bentuk. Saya sebagai pastor, kapasitas saya dewan paroki, kapasitas dewan paroki. Pengurus wilayah dan kombas, kapasitas pengurus wilayah dan kombas. Legio Maria, karismatik dan seterusnya. Masing-masing kita dalam kapasitas melihat dari kacamata kita siapa domba tersesat dan bagaimana kita mau membantunya. Kalau kita menemukan orang-orang tersesat itu, setelah Anda temukan domba itu bersama Yesus, kita antar pulang domba itu untuk bergabung kembali dengan domba lain di kandang. Ini sikap Yesus. Ini sikap Yesus. Dia tidak tendang, dia tidak pukul domba yang tersesat itu, tapi dia angkat di bahu dan dia berjalan. Diharapkan seperti itulah pastor harus melakukan, dewan paroki harus melakukan, pengurus wilayah dan kombas harus melakukan hal yang sama. Domba-domba kita yang tersesat, mari kita angkat di bahu dan kita bersama Yesus mengantar pulang untuk bergabung dengan kawanan. Itulah mungkin sampai saat ini banyak dari kita hanya diam, dan mungkin itu kekurangan kita. Maka marilah kita atas kekurangan itu kita mohon ampun. Mari silakan berlutut. Atas segala kekurangan di mana kita selama ini kurang memperhatikan tugas pelayanan kita untuk menghantar domba-domba yang hilang kembali ke kawanan, kita mohon ampun dengan Mada Bakti 188. Tuhan Yesus Kristus, kami datang karena kami membutuhkan Dikau. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau mengerti kelemahan kami. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau menang atas kesalahan dan dosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Engkau telah memanggil orang yang berdosa. Kasihanilah kami umat-Mu. Kami bersalah terhadap Dikau dan sesama. Kasihanilah umat-Mu.
Kau serahkan hidupmu supaya kami dapat hidup. Kasihanilah kami umat-Mu. Semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami, aktivis paroki katedral ini, kami yang terdiri dari anggota Dewan Paroki, pengurus wilayah, pengurus Kombas, pengurus kelompok-kelompok kategorial. Sore hari ini kami mengadakan rekoleksi untuk memantapkan motivasi kami untuk terus melangkah maju melayani umat-Mu di paroki ini. Situasi sulit semasa COVID ini membuat kami seperti diam, tetapi bukan berarti kami tidak bersemangat. Kami tetap punya semangat yang tinggi. Dan hari ini, sore hari ini, kami akan diingatkan kembali lagi akan niat kami untuk membangun paroki ini demi kemuliaan nama-Mu. Maka hadirlah bersama kami dengan firman-Mu, firman yang memberikan motivasi dan dorongan bagi kami untuk melangkah dengan mantap ke depan. Bersabdalah Bapa, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkannya. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa.